Welcome to my channel. Halo, selamat hari Senin teman-teman semua. Salam sehat juga. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan juga untuk yang berpuasa, semoga terus bisa lancar sampai dengan hari kemenangan. Alright. Di kesempatan kali ini atau di edisi kali ini, setelah beberapa hari absen, kita bahas timnas yang nggak jelas juntrungannya ya, proses naturalisasi. Kita sedikit atau mampir dulu ke Eropa. Jadi kemarin ada pertandingan FA Cup yang cukup seru dan membuat ada tiga tim yang punya nama besar lolos, yaitu Manchester United, Manchester City dan juga Chelsea yang lolos ke semifinal FA Cup musim ini. Dan satu lagi slotnya diisi oleh tim dari Champions Division atau EFL, Coventry City ya. Nah Chelsea lolos mengalahkan Leicester. Kemudian mungkin ini satu-satunya, bukan mungkin ya, ini adalah satu-satunya harapan buat Chelsea setelah mereka gagal di Piala Liga kemarin dari Liverpool. Ini adalah harapan terakhir mereka untuk bisa mengakhiri musim dengan gelar. Demikian juga dengan Manchester United, mereka dengan susah payah harus melewati hadangan Liverpool yang semula digadang-gadang akan menemui kesulitan. Ternyata memang benar menemui kesulitan walaupun akhirnya lolos. City justru yang paling lancar jaya ya, mereka tidak ada masalah sama sekali ketika menyingkirkan lawannya, yaitu Newcastle United dengan skor 2-0, dan bahkan setelah 2-0 mereka udah langsung masuk gigi satu ya, seperti itu ciri khas City musim ini kalau gue lihat. Jadi mereka sejak Pep gagal di awal-awal memberikan gelar, dia bermain lebih pragmatis. Jadi kalau udah unggul 2-0 atau 3-0 lah paling enggak, mereka nggak mau terlalu bermain ngotot ya, untuk lebih menjaga irama, melakukan rotasi dan seterusnya. Dan ini adalah 6 straight atau 6 kali berturut-turut The Citizen berhasil melaju ke semifinal FA Cup. Jadi luar biasa ya, dari musim berapa ya, 2017-2018 berarti sampai dengan saat ini mereka selalu masuk ke semifinal FA Cup. Dan City nanti akan ketemu Chelsea. Sementara ini dia akan kita bahas, si tuyul merah atau setan merah atau iblis merah atau The Red Devils, MU akan bertemu City. Nah, gua akan bahas di pertandingan kali ini karena yang paling menarik, pertandingannya juga banyak gol terjadi atau tercipta 7 gol di Old Trafford pada pertandingan kemarin antara MU menghadapi Liverpool yang berkesudahan dengan skor 4-3 di waktu normal. Di 90 menit mereka bermain 2-2. Nah, secara umum yang menarik dari pertandingan ini adalah semangat dari tuyul merah ini sangat luar biasa. Dan ini sudah gue bilang di kesempatan sebelumnya bahwa dari segi organisasi pemain, dari segi skill individu mungkin Liverpool unggul tipis ya, tapi kalau kita punya semangat, maka paling enggak itu bisa mengangkat moral dari pemain-pemain lainnya atau satu tim itu ya. Dan ini yang ditunjukkan oleh MU kemarin. Dari segi semangat itu kelihatan banget mereka sangat kompak, dan nanti akan gua breakdown ya. Semangat itu berujung pada gol kalau nggak salah gol ketiga atau gol keempat MU. Nah, yang pasti ini juga menjadi panggung para pemain muda. Kita lihat bagaimana Maino menjadi salah satu kunci dari peluang-peluang yang tercipta di menit-menit awal. Kemudian juga Garnacho, menurut gua Garnacho di antara para pemain muda selain Ahmad Diallo yang menciptakan gol, dia juga sangat kontributif kemarin dengan menciptakan sebenarnya 2 gol lah ya, karena gol McTominay yang pertama itu kan yang di rebound dari tepisan Kelleher kan juga hasil dari crossing dari Garnacho ya, atau gol pertama MU. Jadi kenapa ini gue bikin judul panggungnya para pemain muda atau young guns atau apalah nanti gue nggak tahu, tapi intinya adalah ini adalah buah dari kepercayaan MU memberikan panggung bagi para pemain muda yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Liverpool di sejak awal-awal ya. Bahkan kita tahu di final Piala Liga aja kemarin Liverpool nurunin pemain-pemain yang masih berusia belasan tahun ya, bahkan ada yang masih SMA atau SMU.
Dan mereka berhasil dengan itu dan masa depannya sangat cerah. Dan MU mulai melakukan 1-2, Mainu udah gue berkali-kali puji. Kemarin juga dia berapa kali melakukan tusukan dan yang itu tadi gue bilang berujung pada gol. Nah, eh satu lagi nama yang harus kita sebut adalah Rashford di sini. Gue sempat membaca ya, mungkin kalian bisa juga baca di Manchester News bagian yang Manchester United. Gue bingung, Anthony dikasih 8, tapi kemudian Rashford dikasih 8 juga, dikasih 7. Menurut gue nih aneh banget ya. Oke lah Anthony cetak gol, tapi kan Rashford kan juga cetak gol juga, dan bukan hanya cetak gol, tapi dia juga beberapa kali memberikan kipas. Ya sayangnya nggak menjadi gol, bahkan ada di masa waktu normal di 90 menit itu sebenarnya dia punya peluang kan. Tapi finishingnya, nah ini dia finishingnya memang off target, tapi tipis banget teman-teman ya. Jadi gue nggak heran kalau gue baca berita terakhir, mungkin nanti gue akan share ya, dari Radcliffe yang mengatakan dia akan melakukan revolusi dan will be many players leaving United, but it won't be Rashford. Jadi nggak heran sebenarnya, ini orang punya kapasitas, hanya mungkin perlu sentuhan psikologi dari pelatihnya. Nah, gue nggak ngerti ya sejauh mana Erik ten Hag akan bisa melakukan ini. Yang pasti kemarin dia menurut gue adalah man of the match, menurut gue ya. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, man of the match siapa, silakan tinggalkan di komen dan kenapa alasannya. Nah, jadi itu. Jadi ya, MU punya harapan untuk mengakhiri musim ini dengan gelar. Sebaliknya Liverpool yang tadinya punya 4 peluang setelah mereka menang Piala Liga, kemudian juga di kompetisi Eropa mereka lanjut, di Liga juga masih compete, ya sekarang gugur FA Cup-nya, jadi tinggal 3. Jadi kalau Liverpool tinggal 3, MU masih 1. Nah, jalannya pertandingan gue akan bahas ya. Dua tim menampilkan para pemain terbaiknya karena ini adalah gengsi dan juga sudah menuju babak yang sangat dekat dengan semifinal. That's why kalau kita kemarin lihat banyak banget ya pendukung MU yang men-share we are going to Wembley ya, karena semifinal nanti udah akan main di Wembley, jadi nggak akan mungkin main-main ya, karena ini kita bicara gengsi, bicara the oldest trophy football competition in the world, kemudian juga hadiah dan seterusnya, banyak faktornya. Jadi dua-duanya menampilkan para pemain terbaiknya. Ya, termasuk juga Liverpool menurunkan Mohamed Salah. Di lini belakang Liverpool memang tidak bisa menampilkan Ibu Konate, hanya menggantikannya dengan Kwanza. Tapi Kwanza kemarin keren ya, karena memberikan satu kipas pada gol McAllister, gol penyimbang di babak yang pertama. Sebelumnya ada gol dari dari McTominay di awal-awal pertandingan di awal-awal babak pertama, dan itu adalah hasil kerjasama antara Rashford, kemudian dikasih ke Garnacho, dan kemudian Garnacho shooting di rebound, kemudian dijebolin oleh McTominay. Nah, sebenarnya sebelum itu juga ada kombinasinya antara Maino, Rashford, dan kemudian kepada McTominay, tapi masih dihalau oleh Kelleher. Ya, ini Kelleher tampil, menurut gue dua kipernya tampil sangat baik teman-teman ya. Menurut kalian coba nanti gue pendengar ya. Onana juga yang biasa kalian ejek, menurut gue tampil baik kemarin. Jadi kebobolan masing-masing kebobolan 3 gol dan 4 gol menurut gua bukan semata-mata karena kesalahan jaga gawang. Ya tapi ada masalah di lini belakang dari kedua tim ya. Bahkan Onana ada satu momen dia terpaksa keluar menutup sampai dia harus one on one, tapi kemudian dia berhasil menghalau itulah walaupun kemudian kena tiang. Nah, kemudian gol kedua, bukan gol kedua tapi gol penyeimbang di akhir babak yang pertama. Walaupun nanti ada gol lagi ya, gol keunggulan di babak yang pertama dari Salah. Jadi gini, apa yang mau gue ceritakan dari gol kedua, dari gol Liverpool ya, dari gol dari McAllister, yaitu minimnya pengalaman dari para pemain MU. Jadi ada nilai plus minusnya juga. Kalau tadi para pemain muda mereka semangat, tapi ada nilai minusnya juga, dan ini wajar. Jadi ketika ada sebuah momen itu para pemain itu terpaku dengan pemain. Jadi hanya ngeliat pemain. Kemudian juga ada yang kedua, salah dari Rashford. Rashford di awal tidak memarking pergerakannya di Kwanza. Kwanza kemudian melihat ada celah di situ, dia lakukan tusukan. Rashford nggak nyangka. Kemudian dia cutback, ada sedikit kisru, dikasih bola tip dari Darwin Núñez kalau nggak salah ya. Ya pokoknya intinya McTominay
McAllister yang melakukan syuting. Kemudian memang Mainu yang ada di situ mencoba untuk memblokade, udah agak telat dan bahkan mantul dan bolanya akhirnya masuk. Nah, kemudian ada gol lagi ya, gol keunggulan, jadi membalikan kedudukan Liverpool di akhir babak yang pertama juga, jadi akhir banget. Nah, ini juga sama nih. Kalau ini menunjukkan apa? Kegagalan dari build up serangan MU versus matangnya high pressing dari Liverpool. Sebenarnya di awal-awal babak pertama juga atau di tengah-tengah lah, itu juga sempat hampir kecolongan MU karena di high pressing, build up serangan MU nggak mateng, tapi nggak berhasil. Nah, kali ini di akhir babak pertama itu berhasil. Ya, kemudian di rebound atau dijebol oleh Salah dan 2-1. Ya, jadi ini yang gue berkali-kali katakan, sistem build up serangan dari bawahnya MU itu belum terlalu matang dan ini dibaca dengan benar oleh Klopp dan dimanfaatkan ya. Nah, kemudian masuk babak ke dua, ini lagi-lagi nih MU memang bisa menyamakan kedudukan dan hasil kerja keras dari Garnacho. Makanya sekali lagi gue bilang ini adalah panggung dari para pemain muda MU yang ya memang mereka sangat-sangat kerja keras ya. Jadi ini yang menurut gue, kalau golnya Anthony sih ya gue nggak bilang jelek juga ya, cuman itu hasil kreasi dari Garnacho yang memang bukan hanya mau menciptakan peluang, menciptakan gol, tapi juga melakukan kipas, bahkan juga ikut bertahan. Nah, cuman sekali lagi ada ada peluang sebenarnya di babak yang kedua dari Rashford. Sebenarnya itu kalau gol dari Rashford dia tinggal one on one dengan Kelleher, tapi sayang tendangannya masih menyamping tipis banget. Dan seperti yang kita ketahui di babak perpanjangan waktu, Harvey Elliott sempat juga memberikan harapan bagi Liverpool hasil gol dari assist dari Conor Bradley. Dan ini yang gue bilang juga, kalau MU banyak pemain muda yang muncul, di Liverpool juga sama. Tapi kemudian semangat juang dari para pemain MU ini sangat luar biasa dan mereka kemudian membalikan keadaan melalui Rashford. Dan ini juga hasil dari kesalahan Darwin Núñez yang terlalu anggap remeh di memberikan umpan vertikal horizontal di area mereka sendiri, direbut dan kemudian jadi gol. Dan sebelum akhirnya ditutup oleh gol dari Ahmad Diallo, ini juga sama, pemain muda dari Pantai Gading berusia 21 tahun, assist dari Garnacho serangan balik. Ya, jadi sama juga nih kesalahan dari kalau kali ini karena kesalahan Harvey Elliott dicuri, kemudian serangan balik dari Garnacho dan kemudian Ahmad Diallo yang menyelesaikan. Jadi kesimpulannya adalah kemarin itu adalah panggungnya para pemain muda, bukan hanya dari Tuyul Merah tapi juga dari si Ipul dua-duanya. Jadi ada plus minusnya, ada bagusnya, tapi juga ada disadvantage-nya atau kekurangannya karena mereka milih pengalaman. Yang pasti kemarin pertandingan yang sangat seru, sangat terbuka, dan kita akan lihat sejauh mana nanti MU bisa melangkah. Oke, mungkin itu dulu pemaparan dari gua. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video yang terbaru. Terima kasih. Ciao.